kesolehan adalah berbicara tentang kebaikan diri dan akhlak. Berbicara kesolehan bukan berbicara tentang popularitas dan pengakuan bangga. Jadi untuk bisa menjadi orang soleh tidak harus terkenal dan tidak harus dikenal. Kita cukup memperkenalkan kesolehan kita pada Allah dan Rasul. Adapun orang melihat itu lain persoalan, tetapi niat-niat kita yang diajarkan Allah dan Rasul menjadi orang soleh itu tidak harus terkenal dan dikenal. Karena soleh itu adalah kualitas diri dan akhlak, bukan pada popularitas dan pengakuan pamrih. Boleh jadi orang-orang yang terkenal akan kesolehan yang kita dulu-dulukan mereka, tapi tentunya di mata Allah mereka tidak ada sedikit kesolehan. Karena di balik kesolehan yang mereka lakukan mungkin barangkali penuh riya, penuh ujub, takabur dan seterusnya. Tapi ada orang-orang soleh yang betul-betul kesolehan bahkan tidak mau dipublish namanya, dan dia terus berzikir berdekat diri kepada Allah, maka dia itu orang-orang yang lebih dulu dimasukkan Allah dalam surga. Berapa banyak riwayat yang mencatat saudara sekalian yang dirahmati Allah, namun tidak mencatat kesolehan akan nama mereka, hanya dicatat sebagai kesolehan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan riwayat pernah terjadi di masa Rasulullah tentang dua syuhada yang wafat di medan perang, yang gigih berperang, dan sahabat-sahabat Nabi tak pernah tahu kalau mereka itu adalah syahid. Namun Nabi mengelukkan mereka saat kematiannya, dan Nabi menangis kepada dua syuhada tadi sampai sahabat bingung siapa mereka. Ternyata mereka adalah orang soleh yang disembunyikan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Rasul merasa sedih dan kehilangan kesolehan orang ini. Dua orang soleh. Sahabat pada saat itu baru mengakui ternyata kesolehan itu tidak harus dikenal dan terkenal. Belum lagi di kota Madinah ada seorang wanita yang membantu merawat Masjid Nabawi. Tidak disebut namanya dalam riwayat. Waktu beliau wafat dalam membersihkan masjid itu, lalu Nabi menyuruh sahabat, dan Nabi paling terdepan menjadi imam. Bahkan beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya ini adalah wanita salehah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesolehannya. Sementara di waktu hidupnya banyak dikucilkan oleh orang, adalah dia adalah orang soleh yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran untuk kita saudara, bahwa kesolehan yang telah kita bangun semenjak Ramadan kemarin itu, maka mesti kita pelihara dan kita jaga, baik kesolehan sosial kita maupun kesolehan individual kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan di mimbar terhormat ini, bahwa menjadi orang soleh tidak harus dikenal dan terkenal. Kita bangun kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengakui akan kesolehan kita. Label kesolehan dari Allah itu mahal, saudara, ketimbang label kesolehan dari manusia yang bisa dibuat-buat. Kita sujud, kita ruku di depan orang, kita berbuat diri kita baik di depan orang, hanya ingin diakui kesolehan kita. Banyak yang terjadi. Tapi sedikit sekali orang yang dihina banyak orang, dihina khalayak umum, namun mereka sesungguhnya orang soleh yang mereka tidak marah dihina orang. Tidak lantas mereka jauh dari Allah, justru mereka semakin dekat dengan Allah. Dan kepada orang-orang yang telah menzaliminya, mereka selalu memohonkan ampun kepada Allah agar mereka tidak dapat dosa. Itulah orang soleh. Tiga potensi yang Allah berikan kepada kita, yang perlu kita gali dan perlu kita
wujudkan di dalam kesolehan kita. Seluruh manusia bisa menjadi soleh, tidak melihat keturunan, tidak melihat nasab. Dari keturunan siapapun mereka punya potensi soleh, karena kriteria itu telah Allah berikan kepada seluruh manusia. Allah telah turunkan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dari anggota tubuh mereka dengan 3 potensi yang kuat. Yang 3 potensi yang kuat inilah yang Allah ciptakan manusia bisa bangkit menjadi soleh. Saudara bisa buka dalam surah An-Nahl ayat 78. 3 potensi nikmat terbesar yang Allah ciptakan manusia. Maka dengan 3 potensi itu manusia bisa membangun kesolehan diri, sehingga tidak ada lagi kecemburuan di antara manusia yang satu dengan yang lain. Kita tidak lagi bisa berkata kepada mereka, oh pantas kalau dia soleh karena keturunan kiai, oh pantas kalau dia soleh karena keturunannya orang-orang soleh. Tidak begitu. Manusia sama dalam pandangan Allah dengan 3 potensi itu. Wa qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu yang saat itu kamu tidak mengerti sesuatu apapun. Kamu tidak mengerti tentang dunia, kamu tidak mengerti apapun. Lalu kemudian Allah berikan kamu, jadikan kamu, ciptakan kamu pendengaran, di mana kamu untuk mendengar, penglihatan untuk melihat, dan juga hati agar kamu bisa merasakan mana yang hak dan mana yang batil. Agar kita semua itu dapat bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sesungguhnya. Pendengaran, penglihatan, hati, 3 potensi ini yang bisa membangun kesolehan manusia. Dikala kita punya pendengaran untuk bisa menjadi soleh, maka buka telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mendengarkan sesuatu yang dapat menyentuh diri kita untuk bangkit taat kepada Allah. Kita dengarkan kebaikan, dengarkan nasihat. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang diberi petunjuk dan cerdas dalam pandangan Allah dan bisa menjadi soleh dirinya karena mereka mampu memanfaatkan telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama dan mengikuti nasihat itu dengan baik sehingga membuat sifat keampuhan dan kesombongan. Ini ciri. Kalau kita diberi telinga, bisa mendengar, lalu ada nasihat yang sampai kepada kita, kita sudah memunculkan orang yang memberi nasihat. Jangan harap kita menjadi orang soleh. Dan jangan berharap kita itu dikenal Allah menjadi saleh. Bahkan diri kita sombong dengan apa yang dinasihatkan. Seringkali kita dengar dalam lisan-lisan orang yang kotor jiwanya, di saat diberikan nasihat apa dia bilang, sudah dengar nasihat, gak perlu lagi aku dengarkan nasihat. Allah terima. Terlihat kali orang sombong. Tapi bagaimana Rasulullah sekali beliau seorang nabi yang gurunya malaikat Jibril alaihissalam, orang yang mulia dan sekian banyak manusia mulia di muka bumi, namun beliau masih mendengar nasihat. Setiap sahabat yang berbicara beliau selalu diam. Beliau dengarkan nasihat. Anak kecil pun memberikan nasihat, beliau dengar. Dia dengarkan karena beliau tidak pernah mau merusak kesolehannya. Ini berarti contoh untuk kita semua. Diberikan pendengaran, kita gunakan pendengaran itu dengan baik. Kemudian Allah menciptakan penglihatan maka kita gunakan penglihatan itu agar bisa menjadi saleh. Lihatlah yang baik-baik yang Allah ciptakan. Lihat Al-Quran, lihat ilmu Allah, lihat semua apa yang diciptakan Allah sehingga membangkitkan dirimu untuk bangkit taat dan dekat dengan Sang Pencipta Allah. Lihat yang bagus-bagus. Kemudian yang ketiga adalah hati. Potensi ketiga untuk bisa membangun kesolehan diri kita. Hati Allah ciptakan nurani kita untuk bisa merasakan mana yang sesungguhnya kita harus lakukan, mana yang sudah kita harus tinggalkan. Merasakan ada kepekaan pada diri kita terhadap kebenaran. Itulah hati.
tidak lantas mudah dengki dengan orang, tidak lantas mudah marah dengan orang, tidak lantas dia benci dengan orang lain. Hati ini yang dapat memperbaiki kesolehan kita. Bila hati kita bagus, maka akan bagus seluruh jasad kita. Namun ketika hati kita buruk penuh dengan dengki, maka akan buruk juga awal kita. Nah, Ramadan yang lalu itu telah membangkitkan kita untuk bisa membangunkan tiga potensi: pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kita bisa menjadi orang-orang soleh yang tidak harus dikenal dan terkenal. Cukup dikenal Allah dan Rasulnya, kita menjadi orang-orang soleh. Kesolehan sosial kita bangun karena Allah, bukan karena yang lain. Dan itu pun sudah dimaktubkan Allah dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang yang takut di hadapan Allah, orang-orang yang soleh yang dengan benar-benar kesolehannya. Allah sebutkan kesolehan sosial ini. Manusia punya soleh secara sosial. Ada beberapa hal yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Siapa mereka? Orang-orang takwa dan soleh itu ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu mendelegasikan hartanya di jalan Allah, baik di kala susahnya maupun di kala senang. Di kala susah saja masih mampu, masih mau mereka keluarkan harta di jalan Allah karena untuk Allah. Dan begitu mereka diberi kekayaan, mereka mampu mendelegasikan harta di jalan Allah, dan tidak harus untuk dikenal orang, dan tidak harus untuk dilihat orang, dan tidak harus untuk dipublish orang. Cukup Allah dan Rasulnya. Kalau terjadi publish, kita tidak niatkan, itu tidak menjadi persoalan. Tapi yang terjadi masalah adalah sedikit-dikit bersedekah, dikit-dikit pengen dipublikasikan dan pengen diperlihatkan orang banyak. Oh, kami adalah orang yang ahli sedekah. Orang ahli sedekah tidak harus untuk dikenal orang lain. Kalau diperkenalkan orang lain, persoalan bukan dari diri kita. Ini yang diajarkan Allah di dalam Ramadan. Lalu kemudian kesolehan sosial juga membangkitkan gairah hati mereka untuk selalu menahan gejolak emosi sehingga tidak merugikan orang lain. Wal kadhiminal ghaidh, dia tahan amarahnya, dia tahan emosinya untuk tidak merugikan orang lain. Dia tahan lisannya, jangan-jangan berkata kotor dengan orang lain. Karena muslim yang bagus itu adalah muslim yang tidak mengganggu muslim lain. Kalau persoalan dakwah berbeda, sudah amar ma'ruf nahi munkar berbeda. Ini artinya orang yang soleh secara sosial tadi, dia tidak pernah mengganggu orang lain. Kalau dia tidak bisa berbuat baik untuk orang lain, paling tidak dia nggak mau mengganggu orang lain. Itu saja. Itu orang soleh. Jangan ganggu kesolehan orang atau kebaikan orang. Jangan dengki dengan orang. Wal kadhiminal ghaidh. Dan yang ketiga, wal afina 'anil nas, ini masuk dalam orang itu kesolehan sosial. Wal afina 'anil nas, dia selalu memaafkan kesalahan manusia sebesar apapun salah manusia, dia maafkan. Inilah orang soleh yang dilulukan Allah dan Rasul. Bahkan Allah dan Rasulnya memberikan pelajaran kepada manusia. Orang yang tidak dikenal kesolehannya, namun ketika wafat dimasukkan ke dalam surga dan dia distempel oleh Allah sebagai stempel ahlul jannah, penghuni surga, dia biasa-biasa saja sudah. Ini perlu belajar diri kita. Banyak riwayat yang menyebutkan itu. Sampai sahabat tercengang dengan apa yang disebutkan Nabi. Sesaat lagi kau akan jumpai seorang penghuni surga di hadapan kalian. Datang seseorang dituduh oleh sahabat, ternyata biasa-biasa saja. Sampai sahabat tidak mengenal, apakah mungkin potongan macam ini orang soleh. Udah sombong duluan sahabat menilai. Ditunggu beberapa saat, tidak datang dua kecuali orang itu, sampai 3 kali orang itu. Maka diputuskan sahabat inilah mungkin yang disebut Nabi. Maka sahabat yang lain menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengkontrol orang itu, mericek orang itu. Sesungguhnya apa perbuatan yang dilakukan? Allah Karim mengingat Abdullah bin Mas'ud, diberitakan sahabat menjadi tamu musafir, bagus penerimaannya.
aku tak punya apa-apa, rumahku sendiri. Gak apa-apa, aku akan. Dia itu masuk ingin perhatikan orang ini apa perbuatan. Biasa-biasa saja. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, puasa sebagaimana kita puasa, baca Quran sebagaimana kita baca Quran. Lalu di waktu pagi itu masuk berkata dan bertanya, apa sesungguhnya perbuatan yang kau lebihkan? Tidak ada itu. Hanya saja setiap malam sebelum aku tidur, aku suka memanjatkan doa kepada Allah. Yang pertama, aku mohon ampun atas diriku dari perbuatan-perbuatan yang pagi sampai hingga aku mau tidur. Yang kedua, aku memohonkan kepada Allah agar orang-orang yang menzalimiku, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang zahir maupun yang batin, ampuni dosa mereka ya Allah. Aku tidak ada dendam pada mereka. Ku maafkan mereka. Hanya itu yang kulakukan setiap hari. Ibnu Mas'ud menundukkan kepala dan berterima kasih untuk melaporkan hal ini kepada sahabat. Ketika dilaporkan kepada para sahabat itu tercengang, oh pantas. Sementara kita membangun sholat, membangun puasa, membangun zikir, namun hati kita benci dengan orang dan dendam kita berkesumat kepada orang lain. Tidak seperti sahabat yang disebutkan Nabi tadi yang tidak dikenal namanya, tapi Nabi menyebut mereka sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Belajar kita dari situ. Lalu kemudian kesolehan individual disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat berikutnya. Di saat mereka berbuat kezaliman, tergelincir berbuat dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ini kecerdasan dan kesolehan individu. Orang yang soleh tadi, orang yang takwa tadi adalah orang yang apabila tergelincir dosa, berbuat zalim atas dirinya, lalu dia ingat kepada Allah. Setelah dia ingat Allah, fastaghfiru lidzunubi, dia istighfar, mohon ampun atas dosa-dosanya. Inilah kecerdasan yang terjadi. Banyak manusia berbuat dosa dan akui dosanya dan tidak pernah mau istighfar kepada Allah, merasa dirinya paling soleh dan terus mewujudkan kesombongan diri. Orang soleh secara individual tidak begitu. Karena dia tergelincir dosa, dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau kataku salah, ya Allah, kalau dia tersinggung atas diri, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu orang salah. Secara individu, maka kita telah dilatih dan dibina oleh Allah menjadi orang saleh pasca Ramadan ini. Tugas kita adalah bagaimana menjaga dan memelihara kesolehan itu sampai ajalnya. Barakallahu li wa lakum.